Oke, kerabat Timur udah ada yang gabung dengan kita di 7474182 terlebih dulu ya. Yang mau menghubungi handphone saya, oke, pelan-pelan ya. Karena kita buka line telepon dulu, berarti HP-nya off dulu ya. Silakan tungguin dulu, nanti telepon kedua Anda bisa hubungi kita. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam dengan Ibu. Halo. Halo. Ya, selamat malam dengan Ibu siapa nih? Halo. Iya, saya bisa ya mas namanya ya. Oh iya, oke deh, inisial Bu, inisial. Silakan. Iya. Bu. Inisialnya I. Iya, Ibu iya. Oke, silakan Bu, bisa gabung dengan kita ceritanya dari mana? Silakan. Ini dari Semarang Selatan mas. Semarang Selatan ya. Oke, gimana Bu ceritanya Bu? Ini pada waktu itu, ini udah lama kejadiannya ya. Waktu saya muda itu. Tahun berapa Bu? Sama ibu saya. Tahun berapa Bu? Kan, Masih ya? ingat? Masih ingat tahun berapa Ibu? Tahun 93 kayaknya. 93 ya. Ya. Oke, silakan. Ya Bu, cerita gimana? Waktu itu ada orang hajatan. Saya sama ibu saya itu lihat katanya kan ada, maksudnya nanggap rezeki itu loh ke awal. Terus saya lihat waktu itu memang hujan gerimis. Terus saya pulang sekitar jam setengah 10, jam 10 lah. Saya jalan kaki. Setelah jalan kaki, air jalannya waktu itu agak turun sedikit. Tapi di samping kiri itu banyak parkir mobil. Waktu itu saya bilang sama ibu saya, "Awas Bu, becek." Aku bilang itu kan gelap jalannya. Terus ternyata mobil yang paling depan itu ngasih sentong, ngasih lampu loh. Apa ada orangnya? Kok lampunya nyala? Waktu itu terus saya enggak tak iroke, terus saya belok. Di depan mobil itu kan ada depot bensin. Saya tahu ada sekelebat bayangan itu hitam di belakang saya. Terus saya lari, kok dia ikut lari. Saya jalan, ikut jalan. Saya berhenti, dia berhenti. Terus saya tengok ke belakang. Kok ada perempuan pakai baju putih, tapi mukanya gelap, kayak nunduk gitu mas. Setelah itu saya lari lagi, sama ibu saya lari. Terus sampai pertigaan mau masuk ke gang saya, itu kan ada lampu jalan terang banget ya. Ya di situ ada bapak-bapak 3, itu pakai sarung semua. Terus saya berhenti di situ, ditanya, "Loh kenapa Bu kok lari-lari?" "Enggak, tadi itu ada yang ngejar, ada yang ngikuti perempuan, tapi kok sekarang kok nggak ada ya?" Terus bapak itu bilang, "Nggak ada sih kok Bu, tapi saya tuh nggak kenal orang itu, memang masuknya di gang saya, tapi kan nggak pernah lihat orang itu." Terus saya, "Udah Bu, lari aja pulang," aku bilang gitu. Lari pulang sampai rumah, ya berpikir loh perempuan tadi itu siapa, kok ngikuti tapi kok nunduk tapi bajunya putih, mukanya hitam gitu loh. Itu mas ceritanya. Waktu itu Ibu sempat melihatnya dalam hitungan berapa lama Bu? Apa mas? Masih sempat bisa melihat bayangan itu cukup lama atau sebentar saja? Ya lama ya, saya berhenti, tak lihati. Saya kan tengok ke belakang, dia berhenti juga, ikut berhenti. Terus tak lihati, kok bajunya putih, tapi mukanya hitam, kayak nunduk gitu loh. Terus saya jalan lagi, dia ngikuti. Saya lari, dia lari. Soalnya kan pakai kayak sepatu kayak heel gitu loh, jadi kan cetok gitu. Terus saya berhenti lagi, pas sampai pertigaan itu kan ada lampu jalan terang memang kan, saya berhenti di situ. Yang menggunakan high heel sih Bu ya waktu itu? Ya, yang ikuti. Yang ngikutin malah? Iya, saya pakai sandal, jadi kan nggak mungkin ketok-ketok. Waktu itu kan Ibu nggak sendirian ya? Iya, sama ibu saya. Nah, terus Ibu gimana ditinggal gitu? Apa ya itu ya kok ikuti. Waktu Ibu lari, dia ikut lari.
Berarti yang lari bertiga dong, ya? Ibu, Iya, tapi yang satu itu di belakang saya. Yang Ibu, itu, ibunya yang pakai ibu. baju putih itu. ibu sendiri sama ibunya ibu, Iya, sama saya bayangan lari, itu. dia ikut lari. Saya berhenti, dia ikut berhenti. Itu tempat tak tengok, mas. Tak tengok gitu, saya berhenti juga. Tak tengok. Kok Tapi- perempuan pakai baju putih. Kondisi jalanan waktu itu ramai nggak, Bu? Sepi, wong jam 10 waktu itu kan. Jam Wah, sepi sekali. Jam 10 malam. 10 malam, berarti acara Iya, acara malam. udah selesai ya? Waktu itu kan agak gerimis habis hujan gitu loh. Terus Yang- sampai di pertigaan itu kok ada bapak-bapak 3 pakai sarung semua. Terus saya ditanya, "Loh, kenapa mbak kok lari-lari?" Ya itu tadi ada yang ngejar, ada yang itu tapi kok sekarang nggak ada ya pak. Tapi terus saya lari juga, wong meninggalkan bapak-bapak itu, saya lari sampai rumah. Terus berpikir lagi loh, itu tadi mbak-mbak itu siapa? Kalau bapak-bapak 3 itu memang saya nggak kenal, nggak tahu itu. Kok kebetulan ada 3 orang itu pakai sarung semua. Itu mas ceritanya. Ibu merasa diikutin sewaktu dari mana, Bu, tadi? Ya waktu meninggalkan itu apa tempat yang punya kerja itu, tapi udah berapa meter ya, mungkin kira-kira 20 meter. 20 meter dari tempat Ya, orang ya yang dari tempat itu punya gawe kerja tadi. itu. Itu waktu itu hari apa, Bu? Masih ingat nggak? Malam Jumat? Harinya nggak Nggak ingat ingat ya? ya. Tapi Ibu ingat benar ya kondisi mukanya orang itu. Iya. Saya tengok ke belakang, saya lihat, itu saya lihat kok mukanya nggak ada. Jadi hitam gelap gitu. Atau waktu itu posisi remang-remang gitu atau Ibu bisa Ya melihat gelap, jelas ya? gelap. Bisa Iya. melihat jelas. Gimana? Waktu itu Ibu bisa melihat jelas mukanya, raut mukanya. Mukanya nggak kelihatan. Cuma profil orangnya tuh jelas kelihatan. Dia pakai baju putih. Berarti waktu itu suasana, maksudnya dalam arti penerangan cukup ya, jadi makanya Ibu bisa melihat dengan seksama. Iya, soalnya jaraknya nggak terlalu jauh, mas. Nggak terlalu jauh, paling 5 meter lah. Menggunakan baju apa, Bu? Putih. Putih ya. Iya. Rambut sebahu. Rambutnya mungkin sebahu. Nggak panjang. Bajunya lengan Lengan pendek. pendek ya. Iya. Tapi waktu itu warna putihnya putih atau putih kusam gitu, Bu? Putih kayak suster itu loh. Oke. Ya kayak seragam suster gitu. Seragam suster ya. Jadi Iya. bawahannya juga putih Ya, ya. itu terusan. Terusan. Oh, itu berarti terusan ya. Heeh. Ibu waktu itu sempat cerita nggak sama orang-orang di sekitar situ? Enggak cerita. Cuman yang tahu kan saya sama ibu waktu itu, terus sampai di rumah ya bertanya-tanya loh. Waktu ketemu sama bapak-bapak 3 orang yang di situ, Lah, bapak-bapak itu situ 3 bapaknya, orang itu kan bapak-bapak nanya, itu ronda atau "Kok gimana? lari-lari?" Waktu itu bapak-bapaknya ronda atau gimana? Nggak tahu, wong pas di pertigaan itu, pas di bawah lampu jalan itu. Jadi kan terang. Ibu malah ini ya, nggak bilang apa-apa sama bapak itu ya? Cuman Ya? Ibu malah cuman tersenyum sama bapak itu, nggak bilang apa-apa ya? Dia bilang tadi ada yang ngejar pak, tapi kok sekarang nggak ada. Lah bapak itu bilang, mana tuh bu, kok nggak ada? Lah itu tadi kan ngikuti, tapi sekarang kok nggak ada. Terus saya langsung pulang. Jadi Ibu nggak sempat cerita ya? Enggak, cuma ceritanya ada yang ngikuti. Keesokan harinya Ibu menceritakan hal ini ke orang-orang nggak? Enggak. Berarti selama kurun waktu tahun 19
dari 93 tadi Bu ya. Iya. Sampai sekarang itu belum pernah diceritakan ke Dia orang-orang. cerita paling sama keluarga. Nah, kalau pas ceritain sama keluarga tanggapannya seperti apa Bu? Mendengar cerita Ibu. Dia sama keluarga akhir-akhir ini. Wah, baru-baru ini aja. Kalau Ya? dulu pada waktu tahu kejadian itu enggak cerita. Karena rasa takut Ibu itu jadi nggak berani Ya, cerita. mungkin ya. Gimana? Soalnya banyak kejadian nih Mas waktu di perumahan itu. Oke, kejadian apa lagi Bu selain itu? Ya kejadiannya tuh waktu itu ya. Dulu kan saya suka tidur di bawah kolong tempat tidur. Oke. Itu pakai tikar, tidur saya di situ. Sering sukanya seperti itu. Terus pada suatu malam tuh saya tidur, tapi di bawah saya, di bawah kaki saya itu ada, tapi kepala doang Pak Mas. Tapi janggutnya panjang, putih, rambutnya panjang. Kepala rambutnya? Rambutnya panjang. Mhm. Jadi kayak brewok panjang, janggut panjang gitu loh. Oh, janggutan panjang ya? Tapi warnanya putih. Lihat, itu terbang-terbang di atas kaki saya. Di atas Sampai kaki. satu takut tak lihat. Waktu itu saya sempat lihat kok ada ya kakek-kakek lah. Kok terbang di kaki saya. Terus saya tidur lagi enggak berani. Mau digigit nyamuk nggak berani terus sampai setelah saya buka mata nggak ada itu kakek-kakeknya, saya baru bisa buka mata. Kalau itu kejadian di rumah saya sendiri. Tahun berapa itu Bu? Ya? Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa kejadiannya? Oh, tahun biasa mas sekitar tahun 90-an itu. Tahun 90-an ya? 94. Waktu itu Ibu, itu di rumah Ibu sendiri ya? Iya. Di kamar Ibu ya? Iya, di bawah kolong tempat tidur itu. Emang biasa Ibu tidur sendirian? Iya, tidur di bawah kolong itu sendiri, tak kasih deper gitu dong. Di bawah kolong tempat tidur? Di bawah kolong tempat tidur? Iya. Lantas tempat tidurnya yang nidurin kosong berarti ya? Ada yang niduri. Oh, berarti waktu itu tapi Ibu pas sendirian? Iya, tidur sendiri. Biasanya siapa Bu yang biasa tidur? Kalau Ibu pas tidur di bawah, yang di atas siapa? Yang di bawah cuma saya aja. Ibu, terus berarti satu kamar Ibu sendirian? Satu kamar, kalau yang kasurnya itu adik saya. Oh, adik Ibu ya. Nah, adik waktu Ibu... Waktu itu dipannya agak tinggi ya. Kalau dipan kuno itu kan tinggi. Ya, oke. Yang ranjang gitu loh. Ya. Itu loh Mas. Ya, kurang lebih setengah meteran lebih ya. Mau 80 atau 81 meteran ya. Oh Ibu, Ya, mungkin waktu itu... meter lah tingginya itu. Waktu itu Ibu sendirian? Sendirinya di rumah? Waktu pas kejadian ya? Tidurnya itu? Sendiri. Malam ya? Ya, malam. Sekitar jam berapa Bu? Ya, sekitar jam 10 lah. Tapi kalau waktu itu kan udah malam banget, Mas. Udah gelap. Udah sepi. Waktu itu ya soalnya? Iya, waktu transport itu kan udah sepi. Beda dengan sekarang. Kalau ceritanya ini sempat diceritain ke orang-orang nggak? Ya, itu pernah tak ceritain paling sama keluarganya. Tak ceritain gitu, paling terus bilang, paling kamu ngigong gitu. Ibu waktu itu berulang nggak ngelihat kepala yang melayang-layang itu? Cuman sekali itu aja? Iya. Di lain hari, Ibu pernah nggak ngedapetin cerita mistis yang lain di rumah Ibu? Di lain hari ada juga. Tapi waktu itu mungkin sekitar jam 8 ya. Waktu itu kan hujan. Kan waktu itu belum punya TV, Mang. Itu lihat TV di rumah tetangga. Pada waktu saya keluar pintu rumah, itu ada anak muda itu
laki perempuan terus anak kecil di depan rumah saya, terus nunjuk-nunjuk ke arah mana ya, barat ya mungkin. Awas bu, jangan ke sana. Awas bu, jangan ke sana gitu. Tapi dengan bahasa Jawa. Terus saya tuh penasaran loh. Saya tengok, saya maju lagi ke depan, ke pagar gitu tuh. Saya tengok, kok sepi, nggak ada orang. Tapi ada tiga orang itu nunjuk-nunjuk ke sana. Jangan ke sana bu, awas jangan ke sana gitu. Tapi suaranya keras banget. Terus saya lari masuk rumah sampai mau jatuh. Terus kakak saya bilang, loh, ada apa kok lagi? Tapi dengar enggak ada orang. Bilang, awas, jangan ke sana. Enggak dengar gitu. Terus saya tuh masuk, enggak berani keluar lagi. Itu mas ceritanya. Oke Ibu, kalau di rumah Ibu sendiri yang ngalami kejadian selain Ibu ada siapa lagi? Saudara mungkin, ayah, ibu? Kalau selain saya nggak ada ya. Selain Ibu nggak ada yang lain ya? Ibu berapa bersaudara sih di rumah? Ya? Berapa bersaudara? Gimana mas? Ibu berapa bersaudara? Saya waktu itu 4 bersaudara yang di rumah itu. 4 bersaudara ya? Perempuan semua Bu anaknya? Lakinya 2, perempuan 2. Ibu nomor? Ya? Ibu nomor berapa? Saya nomor 3. Nomor 3. Nah saudara-saudara Ibu nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh di rumah? Enggak itu. Sama sekali ya? Enggak, teman saya waktu itu. Jadi pantesan kalau Ibu cerita ke orang rumah? Nggak percaya. Pada nggak percaya ya? Iya. Terakhir Ibu ini posisi masih menempati rumah tersebut atau sudah pindah ya? Pindah rumah sendiri. Sudah pindah rumah sendiri. Nah, dengan keluarga sekarang Ibu pernah nggak yang mistis juga? Gimana mas? Dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang, Ibu masih juga ngalamin kejadian-kejadian mistis? Kalau sekarang enggak sih. Kalau sekarang jarang ya? Enggak pernah. Kalau dulu waktu muda memang sering. Terakhir Bu ngalamin kejadian mistis itu kapan? Itu waktu. Oh ya itu waktu dulu pernah cerita waktu di Penggaron itu loh. Dulu kan saya pernah share ke sini aja. Itu di kontrakan saya itu. Di rumah kontrakan ya? Ya waktu itu yang baru punya anak 1, terus dikasih mimpi itu loh. Setelah itu sampai sekarang belum pernah mengalami hal-hal mistis ya? Sekarang belum pernah. Di rumah ini nggak ada ya? Kalau di rumah sekarang ya cuma itu kan rumah saya yang sekarang ini yang saya tempati kan di atas dapur itu ada tangganya. Lah waktu itu kalau setiap maghrib itu pastinya tuh bau remason. Pasti itu bau, tapi cuma nggak ada wujudnya. Cuma bau itu selama 3 hari. Di ruang apa Bu? Di tangga yang mau naik ke atas. Di dapur itu kan tak kasih dak untuk jemuran. Lah di tangganya itu. Berarti lantainya bertingkat tapi cuma di atas dapur itu tak kasih dak khusus buat untuk jemuran. Saat ini untuk gudang. Dan Ibu mencium bau itu di area tangga mau naik ya? Iya. Tapi Ibu yakin sudah mencari nggak ada apa-apa ya, nggak ada bau-bau? Kalau saya di sini nggak pernah masuk. Ya cuma bau-bau aja. Oke Bu, kalau kita berbicara mengenai rumah yang lama ya, yang Ibu tempatin rumah orang tua berarti ya. Itu waktu melihat kepala ya, tadi yang terbang di atas kaki itu menghilangnya
dengan sendiri gitu atau menghilangnya? Mungkin menghilang dengan sendirinya, masalahnya waktu dia terbang-terbang di atas kaki saya nggak berani buka mata. Pada waktu saya lihat pertama itu, kok ada kakek-kakek terbang, cuman kepala doang itu, cuma terbang-terbang di atas kaki saya itu. Tapi setelah saya buka mata, kok nggak ada lagi. Berarti tanpa badan, tanpa tangan, tanpa kaki Iya, ya? cuma kepala aja. Kepala aja. Rambutnya? Ada, tapi janggutnya panjang, rambutnya itu panjang, putih semua warnanya. Pakai ikat kepala nggak? Wah, aku lupa, kayaknya nggak pakai itu. Nggak pakai. Kira-kira umur berapa, Bu? Saya waktu itu mungkin Udah SMA, sepuh ya? Mas. Ibu waktu itu SMA dan yang dilihat kakek-kakek ini udah tua ya kira-kira ya? Kepala kakek yang kepala terbang itu kira-kira umur berapa, Bu? Kalau dilihat? SMA kalau ya umur... Kepalanya yang Oh, terbang. kepalanya, kakeknya itu. Ya, kakeknya itu. Ya udah tua sih, Mas. Ya 70-an lebih lah. Udah tua. Sebelum kejadian kakek kepala yang terbang itu nggak ada kejadian-kejadian aneh sebelumnya, Bu? Nggak ada apa? Sebelum ada kejadian kepala terbang itu nggak ada kejadian aneh Nggak ada. yang keluar? Nggak ada sama sekali. Ya biasa lah, tidur biasa itu. Tapi Bu yakin waktu itu nggak bermimpi ya? Yakin, Mas. Saya yakin dia jelas itu di bawah kaki, di atas kaki saya itu terbang gitu, rendah gitu loh. Jadi di bawah dipan. Tapi setelah saya lihat loh, kok ada orang terbang mata tak tutup lagi. Sebelahan dengan ruang kamar Ibu itu apa, Bu? Kalau dulu perumahan itu kan cuman nggak ada kamar ya, Mas, jadi 2 plong gitu. 2 plong? 2 plong terus jadi 2 kamar. Terus yang ruang tamu itu kan teras gitu, dibikin teras. Berarti waktu dulu itu 2 plong, jadi kamarnya dua kamar ya? Ya, yang satu di belakang. Jadi kan kalau masuk pintu utama itu betul harusnya itu kan ruang tamu. Ya. Tapi dibikin kamar. Terus yang untuk ruang tamu itu jadi depan pintu utama itu teras, dibikin ruang tamu. Berarti kalau kita menghadap ke rumah tempat Ibu sebelah kanan ya, ruang kamarnya ya. Sebelah kiri ya. Sebelah kalau kiri. Masuk. Kalau kita menghadap rumah. Kalau kita menghadap rumah. Kalau Sebelah menghadap kanan. rumah kiri ya, masuk. Sebelah kiri. Masuk belok kiri. Sebelah kiri. Masuk itu pintu utama. Jadi itu tak bikin kamar. Terus ada dekatan paling dikasih gorden, itu kamar lagi. Jadi dulu itu los, Mas, nggak ada kamar. Kecuali nambah sendiri. Itu masih asli waktu itu. Oke, Mas Bu sudah menyelesaikan sketsanya. Mungkin Mas Bu langsung saya serahin sama jenengan, mungkin mau ditanggapin seperti apa, Mas Bu? Ya, ini nun sewu buat Bu I gitu ya. Bu I. Ya, Bu I ya, nun sewu. Bu I pada waktu panjenengan yang nun sewu tidur di bawah tempat tidur nggih? Di bawah kolong gitu. Halo? Ibu dengar suara Mas Bu? Kurang keras, Mas. Oh. Sebentar. Halo, Ibu. Sudah mendengar suara saya, Bu? Halo, Ibu. Ya. Ya. Non sewu ini Ibu I. Pada waktu panjenengan dulu yang sare atau tidur di bawah kolong tempat tidur itu. Ya. Ya. Rambut Ibu sebau enggak, Bu, saat itu? Gimana, Mas?
Rambutnya sebahu pada waktu itu. Yang kakek-kakeknya. Mboten, panjenengannya. Oh saya ya panjang. Sebahu lebih sedikit ya, Bu ya. Sebahu lebih sedikit. Sebahu lebih sedikit, nggih. Terus kemudian ini kalau di bayangan saya tuh tempat tidurnya tuh kayak orang awam bilang tuh kayak tempat tidur rumah sakit ya Bu ya, besi gitu ya Bu ya. Besi ya. Iya besi ya, oke. Terus kalau saya bayangkan itu non sewu, temboknya panjenengan itu bukan tembok ya Bu ya, bukan dari bata ya. Pak. Ya? Batako Mas. Batako ya. Iya. Batako. Oke. Non sewu dekat dengan sungai enggak Bu non sewu? Sungai kalau lurus itu ya sungai. Ngaten nggih. Sungai kecil. Ya kurang sih. Nggih. Ini saya tidak menanggapi untuk yang pertama ya Bu ya, Nun Sewu, karena yang pertama ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib ya Bu ya. Untuk yang pertama, cuma memang pada waktu itu Nun Sewu, kalau saya lihat itu rukonya udah ada itu Bu Nun Sewu, ruko-ruko berarti kalau kita belum ada, masih lapangan ya Bu ya. Kalau di bayangan saya kayak lapangan terus kemudian ada pohon apa ya, mangga atau pohon apa itu? Pohon aceh banyak. Enggak, yang sebelah kanan begitu kita. Jadinya kalau saya bayangkan dari rumah panjenengan keluar terus pertigaan panjenengan ya, ngiri, yang ada lampu jalannya itu pohon mangga. Pohon mangga nggih nika nggih. Iya, mangga besar itu. Oke. Ya, ini memang kalau untuk yang itu Bu Nun Sewu, kalau saya memandangnya tidak ada hubungan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip ya Bu ya. Cuma tapi memang yang ikuti itu siapa ya Mas ya? Kalau saya Nun Sewu, kalau pendapat saya itu adalah orang yang takut juga seperti Ibu. Jadinya gitu. Karena memang Nun Sewu di tempat itu dulu sekitar tahun 90-an memang sering Nun Sewu ya Bu ya. Orang itu sering diikuti oleh sesuatu Bu, untuk di daerah situ. Karena kebetulan juga banyak cerita di daerah situ yang memang jika orang itu pulang sendirian terlalu malam atau enggak, orang itu pakai motor selalu diikuti oleh sesuatu yang tinggi besar terutama. Tapi perempuan loh Mas itu. Ini tidak ada hubungannya dengan itu Bu. Jadi saya bukan dalam arti Nun Sewu bukan makhluk astral kalau saya bilang. Jadinya kalau saya bilang itu adalah orang takut juga kayak panjenengan. Bukan berarti itu makhluk astral. Yang makhluk astral yang itu yang pada waktu Nun Sewu bayangan hitam itu yang disebut. Iya, bayangan hitam sekelebat itu. Tapi terus di belakang saya itu ada orang itu. Ya, jadinya untuk yang di situ fenomena yang terkenal pada saat itu adalah itu. Jadinya, kalau untuk yang Nun Sewu cewek ini, kalau menurut saya ini bukan makhluk atau tapi orang yang takut sama seperti panjenengan. Jenengan lari, dia ikut lari, terus kemudian jenengan berhenti, dia ikut berhenti kan? Ya. Karena ingin barengi panjenengan, bukan mengikuti panjenengan, tapi ingin membarengi panjenengan. Kalau Nun Sewu, kalau saya boleh berkomentar seperti itu. Tapi di sini yang saya mengomentari adalah Nun Sewu yang pada waktu panjenengan sare di bawah tempat tidur. Ya. Jadi saya sudah gambarkan di sini Nun Sewu seorang tua jenggot panjang, terus kemudian kumisnya juga kayak film silat gitu ya. Kumisnya juga ini, terus rambutnya juga sebahu rewo-rewo gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak beraturan itu ya, putih semua ya. Terus panjenengan di gambaran saya bayangkan panjenengan tidur dengan bantal, terus kemudian tangannya panjang, satunya nekuk, satunya juga kayak orang itu kayak apa ya? Kayak gini tuh apa Mas? Posisi seperti ini tuh apa Mas? Nah, kayak orang itu tangannya ditekuk ya, yang satu ditiduri panjenengan, terus jenengan dengan apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu jungkrung ya, kakinya ditekuk gitu. Ya, di bayangan saya seperti itu. Ini saya gambarkan di sini, Bu. Terus Nun Sewu dekat. Waktu itu saya kayak ya kakinya enggak tak tekuk ya. Selonjor gitu loh. Oh, selonjor gitu, iya. Terlentang gitu ya, Bu. Nun Sewu dekat tempat tidur itu apa, Bu? Tanggalan atau apa itu, Bu? Nun Sewu. Gimana? Di dekat tempat tidur panjenengan itu apa, Bu? Lemari. Lemari pakaian atau lemari? Ya, lemari pakaian. Itu berarti kalau di atas kepalanya panjenengan berarti di depan panjenengan ya Bu ya? Berarti di depan ya? Di depan ya? Iya. Oke. Ya.
Kalau untuk yang saya menanggapi untuk yang kedua ini memang itu nun sewu ya Bu ya, dalam arti itu bisa dikatakan itu penunggu daerah sana ya Bu ya. Oh, gitu. Ya gitu. Tapi kalau untuk yang tadi yang pertama itu nun sewu, kalau nun sewu kalau saya boleh berkomentar itu orang yang sama-sama takut seperti panjenengan. Karena memang justru yang pertama kali yang panjenengan lihat itu adalah justru itu. Jadi bayangan hitam besar terus keluar dari gerombolan mobil ya itu ya Bu ya, jadinya Bu ya. Dan itu kan dekat lapangan terus buat parkir mobil ya itu ya saat itu. Ya. Itu. Nun sewu, untuk yang lemari itu lemari pakaian atau buffet Bu nun sewu? Lemari pakaian. Lemari pakaian dengan pintu 2 gitu ya Bu ya. Pintu 1 itu kan ada 2 lemari. Oke. Yang ada kacanya itu ya Bu ya? Enggak ada. Yang satu ada. Yang satu ada, oke. Ya jadinya itu Bu nun sewu kalau untuk kalau boleh saya berkomentar untuk yang pertama tadi justru yang bayangan hitam itu yang panjenengan lihat itu memang itu seperti itu adanya. Tapi kalau untuk yang mengikuti panjenengan itu kalau nun sewu kalau boleh saya berkomentar itu sama-sama orang yang takut seperti panjenengan nun sewu. Kalau bapak-bapaknya itu enggak astral ya? Betul. Bapak-bapaknya betul. Kalau di bayangan saya itu kayak nun sewu ya, kayak tukang ya Bu. Jadinya kayak entah itu di situ ada orang yang bangun terus kemudian mereka nggak bisa tidur terus kemudian dia rokokan atau apa di situ dengan memakai sarung, ada yang dikeruguke apa istilahnya dianukan di badan terus sambil duduk ya. Kalau di bayangan saya seperti itu. Jadinya ini bukan makhluk asal tapi memang manusia benar Bu. Manusia. Kalau yang di depan rumah itu? Ya Bu. Kalau yang di depan rumah Mas Bu. Depan rumah mana tuh? Depan rumah yang mana Bu? Halo Bu. Yang ngasih tahu nunjuk-nunjuk ke sungai itu loh waktu itu. Awas Mbak jangan sana Mbak, awas Mbak jangan sana Mbak, awas Mbak gitu. Ini nun sewu, sungai yang besar apa sungai yang kecil Bu? Nun sewu. Sungai itu cuma 1 ya. Kalau saya bayangkan itu tidak jauh dari situ juga ada aliran sungai kecil dan sungai besar ya Bu ya. Untuk yang besar mungkin agak-agak sedikit jauh ya Bu nun sewu. Panjenengan itu rumahnya nun sewu dekat dengan musola enggak Bu? Musola yang kalau saya bayangkan itu ada lapangannya Bu. Oh itu jauh. Oh jauh ya Bu ya. Iya. Dekat dengan satu kayak di tengah-tengah itu kayak apa itu ya? Kayak lapangan atau lapangan badminton apa itu? Itu lapangan badminton waktu masuk gang. Oh. Kalau saya kan rumahnya agak ke tengah. Oh. Itu. Oke. Waktu masuk gang memang ada lapangan bulu tangkis. Kalau menurut saya itu memang gini Bu ya. Untuk yang menunjuk-nunjuk tadi memang ini saya jujur aja saya nggak begitu konsen untuk yang ini karena tadi saya waktu nun sewu Mas Joni pada waktu gambar tadi mengilustrasikan panjenengan jadinya saya tidak berani untuk berkomentar lebih ini ya. Tapi yang saya tangkap tadi adalah cerita yang pertama dan cerita yang kedua untuk yang panjenengan jalan dengan ibu. Terus kemudian yang kedua adalah panjenengan yang sehari di bawah tempat tidur ya, di tempatnya apa di rumahnya ibu itu Bu. Oke, begitu Ibu untuk tanggapannya dari apa yang Ibu sampaikan tadi Ibu. Untuk kalau yang di rumah sekarang itu apa ya Mas? Di rumah sekarang? Yang bau remason itu? Ini gini Mbak, nun sewu. Rumah ibu menghadap ke timur enggak? Menghadap ke timur. Menghadap ke timur? Iya. Menghadap ke timur. Nun sewu, daerah situ ada rumah kosong enggak Bu? Kalau rumah kosong tuh ada. Ya dulu pernah ditempati, tapi terus sekarang enggak ditempati. Enggak ditempati. Ini itu yang ada sebelah saya 2 rumah. Kalau panjenengan melihat ya nun sewu, bisa dikatakan itu tempat itu tidak begitu lama enggak Bu? Dalam arti gini, orang ngontrak atau apapun itu ya, ngontrak sebentar ganti orang, ngontrak sebentar ganti orang gitu enggak Bu? Iya. Kalau saya lihat ini jadinya remason itu bukan berarti terus kemudian apa ya, makhluk asalnya pakai remason enggak? Kalau saya boleh
berkomentar itu adalah ada hubungannya dengan sesuatu kejadian yang diputar kembali oleh alam. Kalau saya mengatakan logikanya seperti itu. Contoh dulu di situ ada nun sewu mbah-mbah atau apa ya, terus kemudian meninggal di situ atau bagaimana, terus kemudian terkesan kayak diputar kembali atau residunya itu ditangkap oleh alam terus kemudian di rewind lagi gitu loh. Oh, gitu. Kalau Tapi tetangga saya juga seperti itu. Jadi baunya tuh rumahnya tuh kayak remason gitu. Ibu tinggal di sana sudah lama, Bu? Atau baru-baru aja? Ya, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tidak ada satu cerita apapun untuk nun sewu di daerah situ, Bu, di gang ibu atau di... Tetangga tuh ceritanya seperti itu. Iya tuh, rumahku kan kalau mahal tuh remason, malah kadang kasih remason gitu. Kok sama, tak pikir kok tempat saya. Ya, sementara itu yang ditanggapi sama Mas Bu. Terima kasih ya Bu ya udah gabung dengan kita di Nightmare ya. Ya. Oke, selamat malam Ibu.